Halo, selamat pagi. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana beberapa kebutuhan fitur yang Kakak butuhkan. Jadi untuk inventory, kita pergi dulu kepada katalog inventory. Seperti yang Kakak lihat di sini, ini kita ada beberapa ya, stok masuk, keluar, produksi, off-name, pergerakan stok, sampai dia email peringatan stok. Ini saya akan rincikan masing satu persatu mengenai fitur ini sendiri. Nah, jadi kalau misalnya Kakak sudah pastikan dulu sudah ada mengaktifkan untuk produk di sini. Produknya ini quantity stoknya itu pastikan sudah ada angka atau 0. Jadi bukan tulisan unlimited lagi, diaktifkan stoknya. Karena kalau misal unlimited dia tidak akan bisa Kakak masukkan untuk si inventory ini. Terus juga untuk harga belinya ini sebenarnya dia opsional mau dimasukkan atau enggak itu seharusnya tidak berpengaruh. Ketika kita klik untuk inventory, di sini ada beberapa untuk stok masuk berarti dia produk yang baru pertama kali dimasukkan ke Olsera. Nah, dia ada dua cara nih untuk penginputannya, yaitu dari import, itu dari Excel, ataupun kita bisa tambahin satu persatu. Kalau dari Excel, dia tampilannya akan menjadi seperti ini. Template, nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi kita nanti tinggal ketik aja nama produknya, terus variannya apa, kalau ada nomor SKU bisa dimasukkan, kuantitasnya berapa banyak, dan juga new buy price itu biaya modal yang baru. Nah, tapi kalau misalnya Kakak mau nambahin satu persatu nih, nggak banyak, karena kan kalau dari Excel bisa 499 data dimasukin dalam sekali penginputan kan. Kalau di sini, di aplikasinya kalau sekiranya kurang dari segitu, bisa diklik tambah aja. Nanti kita tinggal klik tambah, masukin catatannya. Kakak bisa boleh masukin misalnya atas nama supplier siapa, ataupun tidak ada supplier juga tidak apa-apa. Atau mungkin ada catatan-catatan lain. Kalau tidak ada, ini opsional aja, kita bisa lanjut tambah, dan juga tanggalnya bisa backdate ataupun untuk tanggal ke depannya. Kita klik lanjut, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, Kakak tinggal masukin aja nama produknya. Kalau di tampilan di HP mungkin dia agak lebih kecil ya. Kalau di tampilan di HP itu biasanya dia nanti ada gambar beruang, terus di sini ada ketik produk. Kita masukin. Contohnya di sini saya ada nama produknya keranjang. Nah, untuk harga belinya kalau misalnya 0 itu nggak apa-apa. Terus juga nanti kuantitasnya berapa, misalnya kuantitasnya ada 10. Pastikan klik enter atau klik tambah. Sudah ada tulisan save, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini dia kenapa ada, karena dia sebelumnya sudah diinputkan. Ini saya coba input yang tidak ada harga beli. Oke, tinggal Viper ini aja deh. Kita pergi lagi, di sini masih di draft. Nah, ini harganya 0 ya. Nah, jadi untuk harga modal ini dia lebih kepada harga yang bisa Kakak inputkan. Misalnya sebelumnya 0, ketika Kakak tambahin di sini nanti di produknya dia bakal berubah. Namun, kalau ke depannya Kakak ubah terus di sini, misalnya dari harga 4.000 menjadi harga 5.000. Nah, ke depannya dia tidak akan berubah menjadi 5.000, Kak, tapi dia akan menjadi harga rata-rata antara harga terbaru sama harga terlama. Kalau sudah selesai, nanti Kakak bisa masukin nama supplier kalau memang ada nama suppliernya. Kalau tidak ada, tidak perlu. Seperti ini, simpan. Kalau sudah selesai, ini ada dua ya, batalkan atau pause sekarang. Pastikan Kakak klik pause sekarang. Karena kalau misalnya sudah diklik pause sekarang, berarti dia nanti akan ke-update. Kalau misalnya batalkan, dia tidak bisa tersave datanya. Dia akan otomatis seperti itu. Jadi nanti Kakak klik aja pause sekarang. Sudah selesai, kita masuk ke produk. Nah, stoknya sudah mulai bertambah ya. Yang warna hitam tadi 39 sama 38. Di sini ada inventory-nya. Dari inventory ini sendiri Kakak juga bisa melihat nomor invoice-nya, nama-nama suppliernya, tanggalnya kapan, catatannya seperti ini. Terus juga nih ada statusnya apakah sudah diposting atau belum. Kalau draft dia masih dalam tahap pencatatan aja. Contohnya seperti ini. Terus juga ini diterima oleh itu siapa yang membuat. Jadi ada Alia, Fitri Sinabung, Regina, itu berarti tim atau staff yang menerima atau membuat.
Terus yang kedua kita ada stok keluar. Untuk stok keluar juga sama konsepnya, nanti tinggal dimasukkan aja nama produk beserta kuantitas dari barang yang mau dikeluarkan. Biasanya stok keluar ini digunakan untuk barang yang sudah rusak atau expired, ataupun dia nanti barang retur juga bisa dimasukin di stok keluar. Seperti itu. Nah, untuk stok keluar ini kalau punya cabang dia bisa transfer stok ke toko cabang. Kalau tidak, tidak ada. Terus juga kita ada produksi stok. Untuk produksi stok ini sendiri lebih kepada usaha yang menghasilkan barang dari mentah sampai barang jadi. Jadi contohnya ada usaha bakery, dia untuk menjadikan satu roti membutuhkan atau PO roti, roti coklat kayak gitu kan, membutuhkan coklat, ragi dan sebagaimananya akan menjadi produksi stok. Terus opening stok juga dia untuk perbaikan selisih. Baik, kita tunggu sebentar. Ini karena tampaknya ada jaringannya yang melemah. Oke, di sini kita tinggal ke opening stock, dia juga sama tampilannya. Contohnya di sini kalau mau diperbaiki, contohnya tadi yang ada viper hitam. Nih, tadi kan seharusnya 26, tapi setelah dihitung ternyata dia ada kesalahan penginputan. Entah itu kesalahan penginputannya mungkin salah hitung, atau mungkin ada yang dicuri dan sebagaimananya. Berarti kan itu harus diperbaiki nih selisihnya. Nah, dia kakak bisa masukin ternyata yang fixnya cuma 13 sisanya. Kalau sudah seperti ini, nanti tanggalnya kita mau di jam berapa, tanggalnya bisa diubah juga. Kalau sudah selesai, ini kita masukin revisi data salah hitung karyawan. Sudah selesai, kita klik simpan, habis itu posting sekarang akan muncul tampilan seperti ini. Lalu di sini kita bisa melihat ada namanya pergerakan stok. Jadi pergerakan stok ini sendiri dia lebih kepada flow ataupun alur di mana barang-barang tersebut diproseskan. Contohnya di sini ada keranjang putih. Ketika kita klik, nah dia akan muncul, ada yang dimasuki sebanyak 10, jadi sisanya ada 82. Terus juga mungkin yang sendal viper hitam tanggal nomor 38, di sini dia akan ada masuk incoming itu stok masuk, opening, outgoing, stok keluar. Untuk email pengiringatan stok ini dia lebih kepada jika stoknya itu sudah mencapai angka minimum atau angka 0. Ini balik lagi ke kakak. Takutnya dia kalau kakak masukin di sini jatuhnya dia lebih kepada spam gitu sih kak. Kalau misalnya kakak memang tidak terlalu aktif untuk updating inventory. Itu untuk inventory, terus tadi untuk mengetahui hutang. Jadi kalau misalnya untuk mengetahui hutang, ini kan kita penginputan stok dari sini. Tapi kalau kakak ada PO barang nih, nah itu kita perginya bukan di inventory, tapi di pembelian. Jadi dia beda lagi. Nah untuk di pembeliannya ada beberapa dan dia harus menambahkan juga. Jadi kita pertamanya itu ada penambahan data dulu di supplier di sini. Datanya tinggal dimasukkan aja, nama dan sebagaimananya. Terus kita pergi ke pembelian, kita klik tambah. Tanggal belinya mungkin tanggal 19, mata uangnya hanya ada rupiah, bisa dimasukkan untuk catatan atau tidak, itu opsional. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kita klik produk pesanan, contohnya produk pesanannya. Misalnya di sini ada saya beli parfum Miniso. Harga belinya 14.500, saya masukkan 12 pieces. Oke, kalau misalnya sudah 12 pieces, nah dia akan muncul di sini. Nah, ini masih bisa diubah lagi ya. Harga di sini tuh harga belinya kakak ke supplier. Terus kalau misalnya ada perhitungan diskon, pajak, biaya pengiriman, itu nanti dimasukin di sini aja. Kalau sudah selesai, nanti di pembelian ini kita masukkan untuk pembayarannya. Nah, pembayarannya ini tidak usah diubah, kakak tinggal pilih hari aja. Contohnya kakak masih ada hutang nih ke supplier, kakak baru bayar Rp74.000. Ketika kita klik simpan, nah berarti kakak masih ada utang 100. Bisa masukkan juga untuk file lampirannya, apakah berupa foto ataupun berupa file. Setelah itu nanti kita ubah statusnya menjadi mungkin saat ini masih ada dikirim. Jatuh temponya kita bisa masukkan juga tanggal 21. Terus kalau misalnya sudah dikirim, contohnya barangnya kita proseskan seperti biasa. Jadi dia nanti kakak melihat di sini, nih jumlahnya 174, statusnya masih dikirim, belum dibayar, masih parsial ya. Parsial itu berarti baru setengah dibayar.
belum berarti belum dibayar sama sekali. Ketika kita klik lagi, mungkin barangnya itu sudah sampai, diterima. Nah, nanti Kakak ubah di sini info penerimaan, tanggal diterimanya kapan, mungkin Kakak diterima kemarin dengan nomornya sekian. Ini nomor terima itu lebih kepada nomor ekspedisinya sih, Kak. Terus ini pastikan diaktifkan, lanjut tambah stoknya, ketika kita klik simpan, dia akan ke stok masuk. Pastikan tidak ada pengubahan sama sekali, langsung pos sekarang aja. Kalau sudah, nanti kita pergi lagi ke pembalian. Nah, sudah dimasukin nih, ternyata ini sudah diterima, tapi pembayarannya masih parsial. Jadi kalau Kakak sudah mau lunasi, nanti Kakak tinggal klik aja di sini, pilih harinya, kita lunasi besok, 100.000 sudah terbayar semua. Nanti di sini kita ubah menjadi selesai. Kalau sudah selesai, berarti Kakak bisa melihat lagi. Ini adalah yang telah butuh diproses itu yang belum selesai. Telah diproses berarti sudah selesai, sudah lunas. Di sini statusnya juga sudah berubah menjadi selesai. Terus itu, dan yang terakhir kita EDC ya. Nah, jadi untuk di Allsera saat ini kita masih belum bisa terkoneksi pada EDC, Kak. Sebelumnya kita bisa, tapi untuk saat ini kita masih dalam tahap pengembangan kembali untuk koneksi kepada mesin EDC. Nah, jadi caranya adalah kalau misalnya untuk pencatatan saja, itu kita bisa pergi kepada pengaturan, point of sale, pengaturan POS, kita pergi kepada pembayaran. Di sini kita ada 4, biasanya untuk mesin EDC kita pilih kartu debit, namanya itu EDC, misalnya EDC BCA atau kris bebas. Ini biaya tambahannya biasanya dikenai 2% kepada customer, kalau tidak ada dikenai biaya dihapus saja. Ketika kita klik simpan, ini tidak usah, terus tadi kita debit tadi EDC BCA 2%, kita klik simpan. Oke, kalau sudah ada biarkan saja. Nih, udah ada ya kris BCA. Terus kalau misalnya sudah selesai di sini, nanti kita bisa lakukan pembayaran, pembelian. Contohnya nasi Hainan ini. Nah, kita lakukan, nanti bisa pilih nih EDC. Tapi kalau misalnya di sini EDC-nya, ini kan tambah 2%. Nah, dia bakal minta referral pembayaran. Jadi ini kalau misalnya ada pembayaran dari Kris atau ada pembayaran dari EDC, kan ada nomornya tuh, nomor referral bisa dimasukkan nomor referralnya sebagai bukti sudah masuk bayar. Si kasirnya nanti tinggal klik bayar. Sudah selesai seperti ini, kita tinggal klik baru. Jadi itu yang untuk mesin edisi sih, Kak. Kalau misalnya Kakak mengacu pada penggunaan mesin edisi yang di sini, ini kita masih dalam tahap pengembangan lagi, gitu. Jadi kalau misalnya mungkin itu penjelasan dari saya, kalau kurang jelas nanti bisa tanyakan saya kembali. Terima kasih atas waktunya, selamat pagi.